guys, sudah mulai menuju ke sana. Sudah dalam perjalanan guys. Mudah-mudahan tidak ada ombak. Guys. Ini teman penghulu di desa saya di Masjid Ar-Rahman, teman penghulu atau disebut dengan Banasa. Gitu ya guys. Di sana pasibuk yang jauh sekali sana di depan, nanti akan menuju ke sana. Gitu guys. Nelayan lagi mengail. Itu desa disebut Desa Golau. Nelayan lagi mengail di depan Desa Golau, dusun Golau. Nah itu guys, nelayan lagi mengail. Ya, nanti tiba di sana guys, kami akan ambil bunga ya guys. Tas. Mesin mogok. Mungkin kenal tas. Untuk diketahui ya guys, bahwa di desa saya itu desa terletak di Kecamatan Jelolo, Kabupaten Halbar, Provinsi Maluku Utara. Itu syarat dengan budaya ya, semenjak dahulu kala. Jadi tempat-tempat yang dianggap keramat itu tetap dilestarikan dan dijaga. Begitulah ceritanya. Lautnya teduh ya guys. Mudah-mudahan tidak ada ombak. Di sana pasiboki guys. Di sana pasiboki. Kurang lebih mungkin 20 menit lagi kami sudah tiba di sana. Ikuti terus guys video saya. Nelayan sedang aktivitas mencari ikan di laut. Sabar guys, pelan-pelan. Butuh waktu. Sana sudah dibuat sebuah bangunan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat guys. Karena rencananya di tempat itu, di Pasiboki itu akan dijadikan tempat wisata bahari di Halmahera Barat. Jadi yang jelas di tempat itu masih dalam proses. Mungkin masih ada bangunan-bangunan lain lagi yang akan dibangun, tapi butuh prosesnya guys, karena maklumlah saya bertahap. Yang jelas bangunan apapun dibangun di tempat itu, tapi kelestariannya tetap dijaga, keasliannya, sehingga tidak mempengaruhi pada saat mengadakan kunjungan atau ziarah ke sana. Karena itu
sangat ada kaitannya, sangat erat kaitannya dengan budaya atau tradisi desa kami. Inilah guys. Ya gitu guys, lihat ada anak-anak ibu-ibu. Ada satu kulit kepiting lagi ya guys. Di sana itu pajangan itu namanya Om Ambi. Sabar guys, ikuti pelan-pelan. Butuh kesabaran. Nanti di sana ya bagaimana itu saya akan tampilkan di konten ini. Itu nanti di video berikut saya lagi. Jadi apabila guys sudah menonton video ini, jangan terlalu dibenci ya guys. Ini hanya konten pribadi saya yang saya tampilkan. Tapi jika ada yang suka dengan video ini, maka jangan lupa ya subscribe, terus tekan bel, lalu like dan komen ya guys. Di sini terjadi komunikasi. Dan mungkin guys ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana kelanjutan dari sejarah ini dan apa maknanya, apa tujuannya, dan apa dampaknya. Itu yang ingin diketahui oleh kita semua ya guys. Nah, di sana juga ada satu body guys. Jadi mungkin saya sudah bayangkan bahwa nanti ramai ya guys. Nanti ramai guys. Sabar guys. Jangan bosan-bosan. Butuh kesabaran guys. Saya tulis ya guys. Ya, untuk mengisi waktu perlu saya membuat penjelasan yang mungkin berguna juga bagi penonton video ini ya. Bahwa desa kami adalah kental dengan suku bangsa Ternate, di mana adat dan budayanya secara turun-temurun semenjak dahulu kala itu di bawah naungan Kulano. Kulano disebut dalam bahasa lokal atau Sultan dalam bahasa umum. Kulano Ternate. Sehingga budaya itu tetap dijaga dan dilestarikan karena dianggap menjadi suatu norma kehidupan bagi masyarakat di desa saya. Sehingga kalau ada yang mempermainkan budaya desa kami itu memang dapat menimbulkan kekecewaan ya guys, kekecewaan dan juga kemarahan di masyarakat saya. Karena dianggap menodai norma kehidupan yang telah terbentuk semenjak zaman dahulu. Begitu guys. Berkaitan dengan hal-hal budaya, itu ada tata cara masing-masing pada setiap hajatan perkawinan dan lain-lain. Itu masing-masing ada tata caranya, ada tekniknya. Di sana Gunung Jailolo ya guys. Gunung Jailolo di bawah pulau kecil itu disebut Pulau Babua. Di situ dikenal oleh masyarakat desa saya bahwa itu juga anak keramat. Tapi nanti suatu saat nanti kami akan mencoba untuk mengunjungi ke Pulau Babua. Pulau Babua itu pulau kecil di sana, tampak pulau kecil di bawah pulau atau di bawah Gunung Jailolo. Nah, begitu guys. Itu juga ada keramat ya guys. Ya, mari kita maju terus guys. Kita berpacu dengan ombak kecil-kecil.
asik ya guys. Ini Om U ini dukung anaknya. Oke guys, ikuti terus video saya. Sudah mulai dekat nih guys. Di sana nampak pasir di sana. Pasir Boki. Itulah pasir Boki yang sedang berputar di bawah awannya. Itu Gunung Ternate. Itu Pulau Ternate. Itu Pulau Giri. Di sana Pulau Tidore. Itu disebut dengan Tanjung Ratem. Di balik tanjung itu ada sebuah desa yang dikenal dengan Desa Sidangoli. Sabar guys. Pasir Bokinya sudah dekat. Itu guys, pasir Bokinya sudah lihat di depan. Ya oke guys. Sambil menunggu. Penghulu lagi angkat tangan. Nah, kalau ini Bapak Haji Adi. Ini Bapak Ansar Maujud. Ini Bapak Arbi. Di depan di sana Bapak Ompo dan juga Bapak Iwan. Depan. Itu guys pasir Bokinya. Pasir Boki sudah dekat. Sudah dekat di depan. Boki. Sabar guys. Walaupun guys jenuh ya, tapi saya tidak jenuh. Hei, sama tidak? Karena kami masih dalam perjalanan menuju ke Pasir Boki. Ya, bangunan-bangunan di Pasir Boki sudah mulai nampak. Itu dia. Ya, begitulah guys. Masih butuh kesabaran. Nanti kalau sudah dekat, bunga sudah mulai dihemburkan ke laut. Itu namanya ziarah laut, atau dikenal dengan bahasa lokal saya, yaitu padi pondak tomangolo. Itu untuk keramat di laut. Jadi itu tetap ada dalam keyakinan kami. Baik itu juga ada berkahnya dan dikenal pada semenjak dahulu. Itulah tata caranya. Tata pondak Hokomojo. Ya, nampak Bapak Kufanya atau tetua adat sudah mulai bersiap-siap. Ya, karena sebentar nanti mulai ditaburkan bunga pandan ya, atau dikenal dengan pondak.
yang telah diiris akan dihamburkan ke laut. Itulah cara pertama sebelum kita menginjakkan kaki di sana, di Gunung Laut itu sudah dekat. Jadi tata caranya sebelum menginjakkan kaki ke Gunung Laut itu atau Pasiboki itu, maka hal yang pertama lakukan adalah menebaya pondak ke laut. Itu sebagai penghormatan utama sebelum kita menginjakkan kaki ke Pasiboki. Nah, itu dia Pasiboki. Bangunan sudah mulai nampak. Pasiboki. Ya, ini persiapan sudah mulai dilakukan. Bapak Kapita sudah mulai berdiri di depan sana yang nanti memimpin upacara ini pada saat bunga pandan itu dilepas ke laut. Persiapan sudah dilakukan. Ya, sabar guys, itu Pasiboki. Ya, persiapan tetap dilakukan. Nantinya akan ditebang ya, bunga pandan itu ke laut oleh tetua adat. Beliau yang akan memimpin untuk membuat pandan ke laut. Ya, ini kita belok kanan ya guys, masih belok kanan. Di sana Pasiboki masih di sebelah kiri saya. Ini kisah masih berbelok. Ya, ini bunga pandan sudah mulai dilepas ke laut ya oleh Bapak Hatib Haji Adi. Sedangkan Bapak Kapita tetap masih di depan untuk memandu kemana yang akan dituju lagi, di tempat-tempat yang mana di sekitar ini. Karena dianggap di sini juga ada keramat, ada di beberapa tempat ya. Itu satu tadi sudah lepas pandannya. Ya, menuju lagi. Kita belok lagi. Baik, ada batu-batu di situ, kayak perhatikan. Oke guys, sana Pasiboki. Sabar guys, masih menuju ke tempat yang lain untuk melepaskan bunga pandan itu ke laut. Ya, sabar guys, saya mohon sabar, masih ada tempat lain lagi. Masih guys,
Saya juga masih ikuti. Ya, itulah dia Pasiboki yang dibuat pepatah oleh bahasa-bahasa lokal di desa saya, yaitu Siokona Bali Bunga, itu hidangan atau bahasa duka. Artinya kasihanlah engkau Pasiboki. Saya melihat sedih, saya sangat sedih bila melihat engkau. Ya, pelan-pelan guys. Oke guys, karena sudah mau turun, sudah mau masuk pelabuhan. Nah, oke. Pondak. Pak di Pondak kok?